setiap orang atau setiap keluarga tentu pernah atau sedang mengalami yang namanya masalah. Dalam kaitan dengan rumah tangga, pekerjaan, dan seterusnya, masalah selalu muncul dalam kehidupan kita. Permasalahan yang sulit untuk diselesaikan akan menimbulkan tekanan batin bagi setiap orang, bahkan keluarga. Kita merasa hidup ini tidak berarti. Stres, marah, kecewa, bahkan banyak di antara kita yang menandainya dengan air mata. Dalam konteks ini, terkadang ada yang merasa Tuhan tidak adil, Tuhan jauh, dan Tuhan tidak lagi berpihak pada saya, pada kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, itulah yang sementara dihadapi oleh umat Israel. Yesaya 46 memberikan kesaksian sebagaimana nats kita tadi, bahwa umat Israel pernah mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Masalah yang kompleks terjadi saat mereka berada di Babel, negeri tempat mereka dibuang, ditawan di sana. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, bagaimana rasanya hidup di pembuangan, dijajah, ditindas, bahkan mereka juga diperhadapkan dengan adanya situs-situs penyembahan berhala. Pada bagian nats ini, Yesaya menyampaikan nubuatannya. Yesaya menyampaikan suara pengharapan di tengah-tengah kehidupan umat Israel yang terjajah, yang tertindas, yang penuh dengan berbagai macam persoalan itu. Bahwa ada harapan. Pengharapan tiba dan kamu semua akan dibebaskan, dibawa pulang dari Babel menuju ke negeri yang sesungguhnya, Yerusalem atau tanah Kanaan. Itu berita pengharapan yang disampaikan, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kepada umat yang sementara tertawan di Babel. Pada bagian pertama Bapak Ibu, ayat 1 dan 2, penulis menyebutkan bahwa Bel dan Nebo yang merupakan berhala penyembahan Babel akan lenyap, direbahkan, artinya kalah dan tidak lagi berguna. Tersirat bahwa Tuhan Allah yang telah menyatakan kekuasaan menghancurkan Bel dan Nebo, dua situs penyembahan berhala di Babel yang justru mempengaruhi dan merusak umat Israel di sana. Yang kedua, belenggu dosa, belenggu berhala yang selama ini melilit kehidupan umat Israel di Babel sudah dilepaskan. Allah sendiri yang membebaskan itu, yang melepaskan itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pada bagian kedua, ayat 3, ayat 4, penulis menampilkan seruan Allah kepada umat Israel, kepada kaum keturunan Yakub yang masih tinggal di sana, bahwa masih ada harapan. Ada janji yang Allah nyatakan. Janji seperti apa? Firman Tuhan, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu
aku menggendong kamu. Ini harapan. Ini berita penyelamatan, berita sukacita yang dinubuatkan oleh Yesaya kepada umat di negeri pembuangan. Pernyataan ini mengandung makna bahwa Allah itu setia dalam kuasa dan kasih-Nya. Dari dulu sampai sekarang, kasih itu tidak pernah berubah. Kuasa dan kasih-Nya itu turun-temurun bagi anak cucu. Dari dalam kandungan ibu sampai masa remaja, masa muda, sampai beruban putih, Allah tetap sama. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang kedua, ada jaminan perlindungan. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Menggendong memberi makna, menunjukkan kasih sayang, pemeliharaan. Ibarat seorang ibu menggendong anaknya, bayinya. Di situ sang ibu memberikan perlindungan, kasih sayang, belayan kepada anaknya itu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada kesinambungan. Dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, dari ke tempat ke tempat, Tuhan selalu berpihak pada Israel. Menanggung berarti memberi jaminan keselamatan. Ada janji tentang penyertaannya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, itu kajian teks dari nats ini. Berdasarkan konteks gumul, Nabi Yesaya bersama umat Israel pada saat ini. Bagaimana kita memaknai teks ini dalam kaitan dengan kehidupan nyata kita? Siapa di antara kita yang tidak pernah menghadapi masalah? Dari orang tua sampai dengan anak, selalu saja ada masalah. Kemarin, bahkan sekarang, masalah sedang kita hadapi. Dan jika pada sampai dengan pagi ini masih ada di antara kita yang terlilit dengan berbagai macam persoalan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan dalam hubungan apapun, ada tips. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hadapi dengan tenang. Itu ya, satu kata itu saja, tenang. Ibu ada masalah, tenang. Bapak ada masalah, tenang. Anak-anak muda ada masalah, tenang. Kenapa tenang? Supaya kita bisa menyimak, memahami apa sebetulnya masalah ini. Pada saat marah, pada saat kecewa, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Karena keputusan yang diambil, ucapan yang keluar pada saat marah, pada saat kecewa, penuh dengan emosional. Ujung-ujungnya nanti baru minta maaf, saya hilaf. Karena itu, kata kuncinya adalah tenang. Jangan suka menggerutu, mengeluh, dan mempersalahkan pihak lain. Ini tips yang kedua. Kadang-kadang ibu-ibu suka tulis di dinding Facebook. Orang tertahu, pada akhirnya orang tahu. Tidak boleh. Itu masalah pribadi. Itu masalah keluarga. Menangis boleh, ya, menangis boleh.
tetapi harus kembali kendalikan diri dan teguh berdiri kembali, bangkit kembali. Berserah dan berdoa. Ini kata kunci yang paling utama untuk menghadapi sebuah persoalan hidup. Berserah dan berdoa. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu ajakan Yesus. Mari. 10 orang kusta, ketika masalah kehidupan melilit, tubuh ini mereka kotor dan keji, ditolak, disingkirkan di tengah hutan. Apa yang mereka lakukan ketika berjumpa dengan Yesus? Mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Maka Yesus pun mendengar teriakan mereka, dan Yesus pun bertindak mengatasi masalah mereka. Mujizat pun terjadi. Ada masalah, ada persoalan, ada kemelut, ada kesulitan, berteriak memanggil nama Tuhan. Tuhan akan mendengar, dan ia akan bertindak dengan caranya. Bukankah Yesus berkata, ketuklah maka pintu akan dibuka, mintalah maka kamu akan diberi. Ini janji-janji tentang penyertaan Tuhan bagi kita. Ingat, menghadapi masalah, berserah dan berteriak memanggil nama Tuhan. Bila perlu menangislah kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan jamah dan pulihkan keadaan kita. Kalau Tuhan bisa memulihkan kondisi umat Israel yang begitu parah, yang begitu terjajah, yang begitu tertindas, yang dililit dengan berbagai macam berhala, Tuhan yang sama yang kita sembah, yang disebut Yahweh itu, kita sembah ia pula, dan ia akan bertindak. Karena kuasa dan kasih-Nya kepada Israel sama seperti kita. Kuasa yang dulu sampai sama dengan kuasa yang hari ini kita percaya. Ia sanggup memulihkan kita. Ia sanggup membawa kita keluar dari lingkaran persoalan yang berat. Sebesar apapun masalah kita, Tuhan kita lebih besar. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kuasa dan kasih Tuhan kepada kita tetap nyata sampai selama-lamanya. Ayat 4 tadi disebutkan dengan jelas Bapak dan Ibu, sampai masa tua aku tetap, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ini berita pengharapan, bukan hanya bagi Israel, tapi juga bagi kita, bahwasanya Tuhan selalu bersama kita. Dari bayi sampai dengan usia lanjut, Tuhan selalu bersama kita. Mau menikmati kuasa Tuhan, kasih Tuhan, satu kata saja, harus setia. Kenapa Israel dipulihkan, dibawa kembali ke Yerusalem? Karena mereka berbalik dari penyembahan berhala kepada penyembahan Yahweh. Kita juga akan menikmati pemulihan kuasa Tuhan jika kita berbalik dari jalan yang salah, kondisi yang terpuruk, kembali pada jalan yang benar. Maka ia akan terus menggendong kita. Kemarin hari ulang tahun Wadah Perlansia GP Papua yang ke-17. Ada di antara kita adalah teteh, nenek, opa, dan oma yang sudah usia lansia atau generasi emas. Nats ini datang menyapa kita. Apapun pergumulan kita, kelemahan fisik kita sudah tidak kuat, sudah dalam kondisi yang terpuruk, terkadang sakit ini dan itu, ingat Tuhan itu setia, Tuhan itu tetap bersama kita. Bapak dan Ibu, opa dan oma harus memahami bahwasanya Tuhan dari masa kecil ia menjamah kita,
masa muda ia menjamah kita, sampai dengan usia lansia ia pun tetap menjamah, menyertai. Ia menggendong, memelihara kita dari generasi ke generasi, sehingga anak cucu kita akan melihat ketegaran kita dalam penyembahan kepada Tuhan, tetapi juga mereka bangga melihat opa dan oma, tete dan nenek ada dalam kondisi yang sehat tanpa kekurangan apapun. Menjadi tua itu pasti, tetapi memiliki semangat itu pilihan. Tetap semangat, opa dan oma, tete dan nenek. Kita juga sementara memasuki perayaan HUT RI yang ke-79. Semangat kemerdekaan yang dinikmati oleh umat Israel ketika terjajah di Babel. Semangat itu pun kiranya memacu kita sebagai warga gereja, warga negara Indonesia untuk mau membawa diri terbebas dari belenggu penjajah. Penjajah yang sementara menjajah kita itu beda dengan penjajah yang menjajah pendahulu kita pada zaman sebelum kemerdekaan. Terkadang kita dijajah oleh sifat-sifat duniawi kita sendiri. Emosional kita, keegoisan kita, keangkuhan kita masih menjajah kita. Dan juga kita terjajah dengan kecanggihan teknologi, handphone, dan seterusnya. Bawa diri keluar dari lingkaran jajahan itu, supaya kita dimerdekakan, dibebaskan tanpa memiliki tekanan batin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hari ini kita akan menyaksikan 3 orang saudara kita akan ditabiskan menjadi penatua dan diaken dalam jemaat GPI Diaspora periode antar waktu 2022-2027. Bagi ketiga orang saudara, Bapak dan Ibu, menjadi penatua, menjadi diaken adalah pilihan, bukan peluang. Ini keputusan iman. Jadi pelayan harus setia. Satu kata saja, setia. Setia itu diwujud nyatakan dengan sikap penyangkalan diri. Menyangkal diri berarti keluar dari zona nyaman ke zona yang tak nyaman. Siap menerima tantangan dengan segala resiko yang harus dihadapi. Pak, minta izin dulu. Saya sekarang sudah jadi majelis, jadi mau pimpin ibadah jam 5 ini. Waduh, minggu kemarin minta izin lagi. Dimarahi bos. Itu yang disebut siap menerima tantangan dan risiko. Berani tidak? Pada saat pembekalan, kami sudah membekali Bapak Ibu. Ini contoh. Mau pergi pelayanan HUT, hujan besar. Bagaimana ini? Umat menunggu, pelayanan menunggu, tabrak hujan. Itulah wujud penyangkalan diri. Dan seterusnya. Siaplah menerima tantangan dengan segala risiko. Siap berkorban. Apa yang dikorbankan? Tenaga, capek, sudah pulang kerja seharian, tapi harus menyediakan waktu, harus siap tenaga lagi untuk tugas berikutnya di gereja.
tidak diberikan biaya operasional. Naik ojek, naik Maxim, butuh duit. Gereja tidak kasih. Itu yang namanya pengorbanan ketika kita ambil dari dompet sendiri. Sudah kerja, sudah betul. Pelayanan sudah bagus, sudah basah nih. Sampai lagi teman bilang, wah masih belum betul Pak. Kenapa terlambat kah? Kenapa inilah? Kenapa begitu kah? Korban perasaan. Sabar, korban perasaan. Kadang-kadang apa yang kita buat sudah benar menurut kita, tapi orang lain, ibu kerja belum betul, bapak kerja tidak becus. Korban perasaan. Kerja di gereja seperti itu. Jadi panutan. Saya yang kemarin tidak sama dengan saya yang hari ini dan hari esok. Ada sebuah jabatan baru di depan. Penatua titik-titik, diaken titik-titik, yang tidak didapat di kantor, di pasar atau di perusahaan, tapi tidak akan dapat di gereja. Ini sebuah jabatan penghormatan bagi seorang anggota di gereja, sebagai wujud tanggung jawab dan pewujudan panggilannya sebagai seorang pengikut Kristus. Bangga dan bersyukurlah memiliki jabatan ini, memiliki status ini. Maka jadi panutan dalam bertutur kata, dalam berpikir, dan terlebih dalam tindakan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, biarlah orang lain melihat perbuatanmu yang baik, lalu dipermuliakanlah Allah Bapa kita yang di surga. Matius pasal 5. Milikilah pola hidup Yesus. Kita bukan Yesus, kita bukan malaikat, tapi kita bisa mencontohi, mengikuti jejak atau pola hidup Yesus. Rendah hati, rendah hati, selalu dalam bersapa, rendah hati, sabar. Yesus sabar sampai mati pun dia tidak pernah protes. Dan tugas pokok majelis jemaat adalah pemberitaan firman, dan ia akan menjadi tiang doa bagi jemaat. Dulu tiang doa bagi keluarga kecil, sekarang tiang doa bagi jemaat itu besar, lebih tinggi dari rumah lagi. Maka bapak dan ibu bukan lagi milik keluarga, tapi milik jemaat, milik gereja. Ini sebuah kebanggaan, tapi juga tantangan bagi bapak dan ibu bertiga. Yakin Tuhan yang memanggil, ia pula akan memperlengkapi, dan dia yang mengutus, ia pula yang akan menyertai kita. Amin.